Pernah nggak sih kalian ngerasa deg-degan waktu dengar suara sirine ambulans yang makin kenceng mendekat? Terus, dalam hitungan detik, pintu IGD di brak terbuka dan masuklah pasien kritis. Entah itu dengan trauma berat atau kejang yang nggak mau berhenti. Di momen sepersekian detik itu, IGD benar-benar berubah wujud jadi medan perang. Keputusan medis yang nentuin pasien ini bakal selamat atau enggak harus dibuat secepat kilat. Nah, di bedah materi kita kali ini, yuk kita bongkar bareng-bareng taktik farmakologi apa aja yang benar-benar bisa nyelamatin nyawa pas kita lagi di bawah tekanan yang luar biasa. Oke, ini dia peta taktis kita hari ini. Kita bakal jalan cepat ngelewatin 5 area krusial, mulai dari medan perang IGD, presisi kecepatan dan dosis, penanganan kasus kritis, keamanan dan pertahanan, sampai ke analisis tajam sang ahli. Kita langsung masuk ke bagian pertama, medan perang IGD. Coba bayangin situasi ini. Di ruangan yang super bising dan penuh kepanikan, senjata utama kita tuh sebenarnya bukan cuma sekedar nyali yang gede atau gerakan tangan yang cepat. Senjata paling mematikan, sekaligus paling menyelamatkan, ya isi kepala kita. Pulang jalan kaki atau pulang pakai kain kafan, coba deh resapi kalimat barusan. Merinding kan? Bahkan dokter senior yang udah puluhan tahun jaga pun pasti pernah ngalamin momen ngeblank sedetik pas harus nentuin dosis obat darurat. Keliru ngitung-hitungan miligram aja, atau salah milih ampul obat pas lagi panik, itu benar-benar jadi penentu nasib akhir pasien. Mengawinkan kecepatan tangan dan pengetahuan obat yang matang, itu bukan sekedar nilai plus teman-teman. Itu adalah benteng terakhir pasien dari maut. Lanjut ke pilar kedua kita, presisi, kecepatan dan dosis. Di IGD kita mainnya detik. Efek obat itu kejadiannya seketika. Makanya, sekedar hafal nama obat aja itu nggak ada artinya kalau kita nggak paham kinetik obatnya. Kita ngomongin onset atau seberapa cepat obat itu bereaksi, ngelawan duration atau seberapa lama efeknya kerasa. Ambil contoh sederhana deh, agen induksi buat intubasi darurat. Ada propofol, ketamin, sama etomidat. Mereka ini punya efek ke hemodinamik yang beda-beda banget. Coba aja bayangin kalau kalian salah pilih obat induksi buat pasien yang lagi shock berat. Jantung pasien itu beneran bisa tiba-tiba berhenti detik itu juga. Jadi ya presisi itu bener-bener harga mati. 0. Coba tebak, ini angka buat apa? 0 ini adalah jumlah maksimal alias berapa kali kalian boleh asal tebak berat badan pasien anak di IGD. Nggak boleh sama sekali. Stop kebiasaan nebak-nebak gini. Kenapa? Karena kelebihan dosis vasopresor atau obat sedasi sedikit aja gara-gara salah nebak berat badan, itu efeknya bisa sangat-sangat fatal buat anak-anak. Solusinya tuh sebenarnya simpel dan mutlak. Selalu siapin dan pakai pita Broslowit buat pasien anak. Atau minimal banget nih, sedia aplikasi kalkulator dosis darurat di handphone kalian. Ini tuh langkah paling masuk akal buat mastiin angka miligram yang kalian masukin ke pasien udah sempurna. Biarpun saat itu kalian lagi panik setengah mati. Masuk ke pilar ketiga, penanganan kasus kritis. Taktik khusus buat skenario terburuk. Protokol anafilaksis. Ini harus udah ada di luar kepala kalian. Kalau ada pasien datang dengan shock anafilaksis gara-gara alergi obat atau digigit serangga, rule number one-nya, epinefrin intramuskular di paha luar, sekarang juga. Jangan ada tuh cerita nungguin perawat cari jalur infus, terus kalian malah masukin kortikosteroid duluan. Ragu-ragu sedetik aja buat nyuntikin epinefrin, jalan napas pasien bisa ketutup rapat gara-gara edema laring. Terus gimana ceritanya kalau kita berhadapan sama henti jantung dengan irama shockable yang masih aja membandel biarpun udah dikasih kejut listrik? Nah, kita dihadapkan pada 2 jagoan anti-aritmia, amiodaron melawan lidokain. Dua-duanya krusial, tapi punya panggungnya masing-masing. Makanya, ngikutin panduan resusitasi paling update itu wajib hukumnya. Kalian harus tahu persis kapan masukin dosis full buat narik pasien dari ambang maut dan kapan mulai narik rem buat titrasi dosis maintenance. Sekarang kita geser ke pilar keempat, keamanan dan pertahanan. Gini, di tengah kayosnya IGD, nyelamatin pasien dari masalah utamanya aja tuh belum cukup. Kita juga harus main defensif. Salah satu mimpi buruk sekunder yang paling kita takutin adalah ekstravasasi. Pernah dengar? Ini kejadian waktu obat vasopresor yang pekat banget, kayak noradrenalin atau dopamin, malah bocor dari pembuluh darah masuk ke jaringan sekitarnya. Efeknya benar-benar mengerikan. Jaringan kulit di sekitarnya bisa mati alias nekrosis. Ini tuh cedera tambahan yang absolutely harus kita hindari. Cara paling aman buat ngehindarin kebocoran ini? Idealnya sih semua obat pekat itu masuk lewat jalur sentral atau CVC.
Tapi ya, kita realistis aja lah. Di IGD kan seringnya darurat banget, jadi kadang kepaksa pakai jalur vena perifer. Kalau memang terpaksa banget, pastiin kalian pilih pembuluh vena yang ukurannya besar, kayak di lipatan siku atau fossa antekubiti. Dan yang paling penting, monitoringnya harus super ketat. Nggak boleh lengah. Kalian tahu nggak sih betapa gampangnya medication error terjadi di IGD cuma gara-gara salah lirik botol obat pas lagi heboh? Suara bising dan panik itu benar-benar bahaya. Mulai dari ketukar ngambil ampul yang bentuknya kelewat mirip, yang sering kita sebut lasa, sampai hal sepele kayak salah baca angka desimal. Solusinya gampang tapi impactful. Biasain pakai metode read back. Jadi ucapin ulang instruksinya dan konfirmasi lisan sama perawat sebelum obat benar-benar disuntikin. Cek silang kayak gini tuh literally pelampung keselamatan kita. Terakhir soal pertahanan, mari bicara soal prioritas di kasus keracunan. Oke, kalau pasien datang nggak sadar murni gara-gara overdosis opioid, jelas, kita langsung tembak pakai penawarnya, naloxone. Tapi, gimana kalau pasien keracunan sesuatu yang zatnya kita nggak tahu apa? Jangan buang-buang waktu cari obat penawar yang belum tentu ada di farmasi. Langsung kembali ke basic. Fokus amankan airway, breathing, dan circulation alias ABC. Stabilisasi sirkulasi dan jalan napas itu prioritas tak terbantahkan. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, analisis tajam sang ahli. Di medan tempur IGD ini, yang bikin seorang dokter jadi ahli sesungguhnya itu bukan semata-mata tangan yang gerak super cepat masang alat. Bukan itu. Seorang ahli sejati ibaratnya kayak sniper. Mereka milih peluru farmakologi yang paling pas, pakai analisis yang tajam banget, disesuaikan persis sama kondisi klinis si pasien detik itu juga. Tindakan agresif itu emang perlu, tapi harus selalu dikawinkan sama pemahaman obat yang mendalam. Cuma perpaduan ini yang benar-benar bisa narik nyawa pasien balik. Nah, sebagai penutup, coba kalian pikirin hal ini. Besok pas kalian jaga lagi dan IGD tiba-tiba jadi kacau balau, apakah peluru pengetahuan farmakologi yang kalian punya udah cukup tajam buat jadi pelindung terakhir antara hidup dan mati? Teruslah asah ilmu kalian, jangan pernah lelah buat belajar, dan sampai ketemu lagi di bedah materi kita selanjutnya.